Saya Bapak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, silahkan kalian berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya, Alfian, silahkan disiapkan untuk doa. Cukup di dalam hati saja ya. Jadi sekarang kita ketemu lagi di pelajaran ya. Pelajarannya adalah kita tema 2 tentang materi PKN dan juga nanti tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum mulai ke materi, ini Bapak tanya yang nggak berangkat siapa? Aditya Prasetyo. Alasannya? Tidak ada alasan. Kemudian siapa lagi? Aditya Pramana juga tidak ada alasan. Ya, kita doakan semoga yang tidak berangkat itu alasannya bukan karena sakit atau yang lainnya, tapi karena memang berhalangan. Besok lagi untuk kalian kalau tidak hadir mengkonfirmasi ya, kirimkan surat atau juga kalian juga bisa menghubungi guru kalian karena sekarang kalian juga sudah punya nomor HP dari guru-guru kalian. Nah, materi kita kali ini yaitu adalah persatuan dalam perbedaan yang kita bahas sampai dengan nanti. Nah, Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, kemudian budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Nah, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu yang namanya hidup rukun. Nah, hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga, tidak boleh beranteman. Kemudian lingkungan sekolah lebih besarnya. Lingkungan sekolah itu terdiri dari teman-teman kalian. Ada yang berbeda suku, berbeda agama. Tuh, kita harus hidup rukun, tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling ejek dan yang lainnya. Tuh. Jadi kita harus membangun hidup yang rukun, tidak ada musuh-musuhan, saling tolong menolong. Nah, untuk menjaga kerukunan loh, kenapa maju deh? Ngambil apa? Ngambil pena ya, lucu ya. Pena nyimpennya di vas bunga biar tidak hilang. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Materinya masih sama, yaitu adalah nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Tidak boleh kita mementingkan diri sendiri, harus mementingkan kepentingan bersama. Tuh. Kemudian manfaat yang diperoleh jika menerapkan nilai-nilai persatuan, yaitu adalah dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Kemudian suasana belajar di kelas juga menjadi nyaman, persahabatan semakin erat dan membangun kekompakan. Nah, ini kita lihat materinya. Ini ya. Jadi, nih, di lingkungan masyarakat kita harus bersikap peduli. Kemudian kita harus bergotong royong, kita harus membantu
tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun di situ kita lihat di gambar beda agama, beda keyakinan, kita juga perlu bersikap toleran di dalam masyarakat, itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu misalnya nih di dalam kelas ini. Nah, di dalam kelas contohnya yaitu kita harus saling bekerja sama, terutama misalnya tugas piket, ini yang perempuan nyapu, ini ngapus, yang laki yang ngangkatin kursi. Itu merupakan contoh-contohnya ya dari kegiatan persatuan. Nah, tuh kalau kita lihat Indonesia ini bisa merdeka karena masyarakatnya itu bersatu dalam hal apa? Yaitu bersatu dalam melawan penjajah. Tuh. Nah, dari persatuan itulah Indonesia bisa merdeka pada tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Indonesia merdeka. Siapa Bapak yang memproklamasikan? Yaitu Insinyur Soekarno ya. Pembacaan teks proklamasi atau kemerdekaan itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian selain Insinyur Soekarno, siapa lagi yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia? Kan masih banyak tuh. Nah, sekarang kalian berkelompok untuk dapat menemukan pahlawan-pahlawan yang berjasa baik dari agama Islam, agama yang lain, dari suku Jawa, suku Lampung, dan lain-lain sesuai di buku bacaan itu. Silahkan kalian buka dan kalian pelajari. Tuh, silahkan kalian berkelompok ya. Tuh. Nah, silakan duduk berkelompok untuk mengerjakannya. Ditulis di kertas, nanti di akhir kegiatan pembelajaran ada kesimpulannya, kemudian dibacakan. Silahkan ditulis ya, Bapak ingatkan kembali. Jadi persatuan di sini, di kelas ini itu terdiri dari, ada kamu suku apa? Ya, suku Jawa. Ada yang lain selain Jawa? Iya, itu ada yang Sunda. Ada yang Sunda ternyata. Nah, silahkan berbaur dan dikerjakan. Kita harus saling menghargai. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan. Ayo, silahkan bekerja sama dalam kelompok ya, tapi tentunya. Silahkan kerjasama, temukan nama-nama pahlawannya dan pergerakannya. Silahkan dituliskan. Tuliskan, kalau sudah selesai dikumpulkan. Ayo, silahkan bekerja secara berkelompok. Jika ada yang ditanyakan, ayo itu si Ati kenapa malah tiduran, bangun, dibantu temennya. Jangan cuma satu anak yang ngerjakan, tapi dibantu. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, untuk bisa segera mengumpulkan. Yang selesai langsung dikumpulkan. Ayo, waktu
waktunya tinggal beberapa menit lagi, jadi silahkan dikumpulkan ayo silahkan segera diselesaikan, dan nanti tolong ada yang bisa maju untuk membacakan salah satu ya. Nah, sudah selesai nih, Alfian sudah selesai. Kelompok berapa Alfian? Kelompok 1. Ini Adi kelompok 2. Yang perempuan, nah selesai. Kelompok 3, kelompok 4, 3, kelompok 5. Sudah selesai, silakan duduk kembali yang rapi. Duduk kembali yang rapi. Nah, materi kita kali ini yaitu ya teman anak-anak sekalian, jadi ini materi terakhir kita. Nah, sebelum kalian pulang, ini kesimpulan dari materi kita. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Coba dibaca. Jika baca Kak. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan di dalam masyarakat. Yang pertama apa? Kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Kemudian yang kedua apa? Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Kemudian lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, itu materi kita sudah selesai. Jangan lupa PR-nya untuk dikerjakan ya, di halaman 40 buku tema kelas 6. Nah, sekarang kita pulang, tapi sebelum pulang silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas.